Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kan pajak pada kesempatan ini saya berbagi ya, bagaimana cara untuk mengkreditkan faktur pajak masukan agar dapat masuk di SPT masa PPN sehingga nanti laporan pajak PPN kita itu datanya valid ya, sesuai data real antara pajak keluaran dan pajak masukan. Yang pertama, kita setelah login impersonate ya, setelah login dengan NPWP penanggung jawab dengan NIK, kemudian kita memilih perusahaan yang kita wakili, kita ke faktur pajak masukan. Jadi faktur pajak yang akan kita kreditkan itu kita klik ya, apabila belum muncul kita klik refresh ini, tanda panah melingkar ini. Setelah itu kita centang data faktur pajak masukan yang akan dikreditkan. Jadi di sini wajib pajak ini ada beberapa faktur pajak masukan yang pajak masukannya dapat dikreditkan ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita lihat data faktur pajak masukannya, kita klik atau centang faktur pajak masukan ini, kemudian kreditkan faktur pajak, kemudian kita klik iya. Setelah itu, setelah faktur pajak masukan berhasil dikreditkan, ini tandanya ada anak panah bolak-balik ini ya. Jadi faktur pajak ini sudah berhasil dikreditkan. Kemudian setelah dikreditkan, kita ke menu SPT. Tapi sebelum ke menu SPT kita saya download dulu, saya ekspor file pajak masukan ini dengan saya ekspor ke Excel, kemudian saya total. Jadi faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan pada bulan Februari adalah sebesar 17.314.595. Kemudian setelah itu kita ke SPT. Nah, kemudian untuk memunculkan atau menampilkan data valid atau data terbaru ya, sebelum kita mensubmit SPT, di SPT Indo ini ada header ya. Di bawah header ini ada namanya posting SPT, yaitu untuk memperbarui dokumen pendukung atau faktur pajak keluaran dan masukan dan dokumen lain yang akan diposting ya. Kemudian kita posting SPT ini. Nah, ini sudah faktur pajak keluaran sudah sesuai data yang diterbitkan atau faktur pajak yang diterbitkan, faktur keluaran. Kemudian kita ke halaman berikutnya yaitu faktur pajak masukan. Nah ini. Jadi faktur pajak masukannya sudah berhasil dikreditkan sebesar 17 juta ya, sama dengan total yang saya impor ke Excel. Kemudian setelah itu ternyata setelah diselisihkan antara pajak keluaran dan pajak masukan ada selisih kurang bayar ya. Jadi faktur pajak masukan dan keluaran kita selisihkan, ternyata faktur pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan sehingga ada PPN yang harus dibayar atau kurang bayar. Untuk selanjutnya, faktur pajak keluaran yang kita submit dan masukan yang kita submit itu sudah klop atau sudah sesuai sehingga muncul PPN kurang bayar. Setelah itu kita ke menu simpan konsep ya. Jadi sebelum kita submit sebaiknya kita simpan konsep dulu dengan cara mencentang ini pernyataan, kemudian mengisi jabatan pembuat SPT, kemudian kita simpan konsep. Kemudian setelah kita simpan konsep, kita klik bayar dan lapor ya. Jadi nanti untuk menerbitkan billingnya itu setelah kita submit SPT ini akan keluar billing otomatis. Billing atas kurang bayar SPT masa PPN bulan Februari. Kemudian kita submit, nah, otomatis akan muncul billing PPN-nya ya. Jadi ini ada kode billing 411
211.100 masa Februari sebesar 55 juta. Kemudian setelah itu billing ini kita bayar, maka kita akan mendapat NTPN ya. Jadi di sini ada NTPN. Dengan dibayarnya billing ini, kita tidak perlu lagi melaporkan SPT masa PPN-nya karena otomatis di portal Kortek ini akan terlapor secara otomatis ya. Jadi setelah SPT menunggu pembayaran, pada saat kita submit keluar billing, maka SPT akan pindah di menu SPT telah dilaporkan ya. Jadi ini SPT ini akan pindah di menu SPT telah dilaporkan ini. Jadi saat kita submit baru akan muncul di menu pembayaran, SPT menunggu pembayaran. Kemudian setelah kita submit, maka SPT kurang bayar dan setelah dibayar tersebut akan berubah di menu SPT telah dilaporkan. Kemudian setelah SPT ini kita bayar dengan NTPN juga sudah keluar, maka SPT status SPT masa Februari 2025 ini otomatis akan terlapor ya. Jadi tidak perlu melaporkan lagi karena di portal Kortek ini untuk pelaporan SPT masa PPN otomatis akan terlapor setelah SPT masa PPN kurang bayar tersebut dilunasi. Kemudian untuk melihat bukti lapornya bisa kita download ini anak panah gambar kotak hijau ini kita download, maka akan keluar bukti pelaporannya ya. Jadi seperti ini bukti pelaporannya, tanda terima elektroniknya di portal Kotek ya. Jadi otomatis akan terlapor dengan bukti elektronik seperti ini. Kemudian nanti untuk mendownload dokumen atau SPT PPN-nya juga bisa kita download di logo kotak merah ini yang bentuknya PDF. Jadi seperti itu kan pajak, bagaimana cara untuk melaporkan atau membuat SPT masa PPN agar datanya real sesuai dengan data faktur pajak keluaran dan masukan yang terbit ya atau akan dilaporkan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.